Anak-anak kayak misalnya belajar depan bunda aja ngerokoknya. Bunda kita produk divorce. Iya. Dan aku dari dulu tuh selalu berpikir yang punya masalah tuh mama papa. Kita nggak ada urusan. Yang deketin banyak, yang deketin kan pasti dipikir banyak kan gitu. Nggak ada. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan seseorang yang sangat awet muda di depan aku. Dan susah banget loh ngundang Bunda ini podcast. Ada Bunda Yuni Syara. Halo. Apa kabar Bun? Ini jadi sebelum ada panggilan Bunda Ashanti itu Bunda Yuni Syara dulu. Ada Bunda Maya. Ada Bunda Maya juga. Dan Bunda Bunda Dorce. Banyak bunda-bunda lainnya. Apa kabar? Aku alhamdulillah baik. Baik. Kita mesti bikin jawaban tuh baik terus. Selalu harus baik. Ya mungkin kan kita juga. Tapi ada orang, aku sempat ngobrol sama orang. Jadi dia kayak siapa dulu, dia kayak orang yang healing gitu. Jadi kalau kita sedang tidak baik, kita harus bilang, oh aku lagi kurang baik. Kita harus ngomong katanya. Iya, tapi bukan berarti jelek, tapi kurang. Kita lagi kurang baik. Karena katanya kita nggak harus selalu dalam keadaan baik loh katanya. Itu aku belajar dari dia ngomong gitu. Tapi setiap kali orang nanya aku pasti selalu bilang, oh baik. Gak apa-apa juga, afirmasi Yang baik, manifest. Benar. Kok makin awet muda sih? Masa sih? Ini aku nggak peres loh beneran. Bukan, ini... Kamu makin terlihat muda di umur yang sekian ini. Kenapa? Gak ngerti. Pertama itu pertanyaan kayak semua orang. Kenapa awet muda ya? Pasti ini itu dengan asumsinya masing-masing. Gitu. Tapi sumpah aku nggak tahu jawabnya. Mungkin kamu happy atau lebih tenang? Semakin menua itu kan kita semakin semuanya boleh milih dalam hidup ya. Iya. Mulai pertemanan, mulai apa yang dikerjain, mulai apa yang ku ambil, apa yang enggak, even pekerjaan ya. Jadi gitu. Jadi udah mulai picky semuanya. Gini, picky itu artinya gini nih. Aku mau cari ketenangan. Pertama emang pengennya tenang. Jadi otomatis mesti cari lingkungan yang menenangkan. Kalau kita kalau nggak dapet itu di rumah aja, kan gitu. Kalau misalnya tahu-tahu kita ngumpul sama teman-teman baru duduk udah ngomongin orang aja mulu gitu. Negatif aja gitu. Waduh, itu kayak kita kayak kayak ganggu, diem tahan apa enggak? Bener. Iya enggak sih? Bener. Tahan apa enggak? Kalau enggak, udah umur segini kita juga belum bener-bener amat ngomong gini terus harus ini takutnya kan kita ngomong aja mikir aja kadang-kadang jadi kayak bisa kejadian atau jadi doa. Jadi lebih selektif lah untuk itu. Jadi bukannya tidak mau berteman, bukan. Kita temenan baik gitu, tapi mungkin udah nggak sembrubung kayak dulu gitu, yang bisa nongkrong lama gini itu apa segala macam. Bisa gerumbu, bisa yang boleh kok kita untuk kayak gitu. Terus lebih banyak mungkin anak-anak kan udah gede nih, alhamdulillah Kevin udah lulus ini, terus si Elo barusan keterima juga di UGM. Aku sudah mulai menemukan sebenarnya sebelum mereka ini lulus dan mereka masuk ini, pas masuk 50 tahun tuh aku baru start mulai mikirin diriku sendiri. Contohnya aku mulai pakai sunblock itu umur 50, skincare itu umur 50. Aku mulai coba olahraga, belajar megang raket umur 50 tahun. Aku coba semuanya gitu. Terus mikir, iya ya, kayak mikirin orang terus, kapan aku mikirin diri aku sendiri? Dan aku seneng ngelakuin olahraga itu yang panas-panasan bikin aku hitam. Tapi aku menemukan satu orang yang bukan komunitas sih, olahraga, bukan olahraga yang orangnya siapa gitu yang latihan ini. Kadang-kadang yang latihan kan ada ibu-ibu ini itu segala macam. Dan aku dengan sukacita pagi-pagi jam 6 di lapangan udah ketemu anak yang ambil bola, ketemu ibu-ibu yang lagi latihan apa segala macam. Aku seneng gitu, dan nggak ngeliat aku siapa, nggak ngeliat ini apa segala macam, menyenangkan gitu loh. Kan kita menyenangkan saat kita mungkin itu yang bikin awet muda juga.
Karena melakukan yang diinginkan, melakukan yang disenangi, dan udah punya waktu buat me time. Tapi kan baru itu. Baru banget. Iya, jadi selama 50 tahun ke belakangnya ini yang 50 ini begitu apalagi begitu pas Selo udah terima. Oke gitu. Jadi aku bisa gini misalnya. Mau ke Jogja, mencolotnya cari tiket malam kereta, naik kereta aku malam sampai subuh gitu. ketemu anak gitu. Dan di sana menyenangkan juga. Mau aku pakai sendal jepit, toto aku pakai di lapangan jam 6 pagi, toto aku lari di sawah, apa segala macam. Udah nggak pusing. Aku udah nggak pusing dengan apa yang dipikirin orang. Ya betul. Tapi Bunda kan sukses mendidik 2 anak sampai akhirnya mereka sekarang bisa sampai kayak begini. Itu salah satu kebahagiaan juga dong pastinya. Sukses itu kan relatif ya. Maksudnya aku ngeliat Kevin sama Cielo kan jadi pribadi yang baik, jadi anak yang maksudnya ya tertata lah gitu. Alhamdulillah. Kayaknya itu doa dari mereka ada sampai sekarang, doa yang nggak berhenti putus ya. Jadi anak-anakku tuh suka ngeledekin, Bun, sajadah kamu tuh becek ya gitu guys. Maksudnya banyak air mata. Maksudnya kalau di luar aku nggak bisa kendaliin. Ya kan, dia keluar dari rumah nggak bisa kendaliin. Itu otoritas guru, teman-teman sekolah, teman permainan, ya kan. Baik ke rumah dia udah ada les, ada apa segala macem. Jarang, anak-anak kan nggak suka sebenarnya ngobrol sama orang tua. Dia lebih seneng ngobrol sama temennya, ngobrol sama atau sama siapa lah, atau temen kita lah, atau siapa lah gitu. Tapi kangen nggak momen anak-anak masih bisa diajak ngobrol, sama sekarang mereka udah nggak bisa diajak ngobrol? Sekarang anak-anakku ngobrolnya beda. Jadi anak-anak tuh ngobrol yang sangat dewasa dan kaget. Kayak kalau ngobrol sama Kevin yang bisa tenang, duduk gini, terus segala macam. Bun, menurut saya itu kamu gini. Anak dia kan gitu, langsung aja, straight to the point. Kevin tuh observe gitu, lihat gitu. Misalnya nanya, Bunda kerja sampai umur berapa nanti? Dia udah nanya begitu? Udah anak-anak tuh udah nanya melebihi dari yang kupikir. Ya. Itu dua-duanya. Atau Kelvin yang lebih perhatian? Enggak, dua-duanya gitu. Bunda, kamu misalnya aku sakit gitu. Bunda, kamu bisa cancel kan acara itu? Enggak bisa. Itu tadi dia nggak mengerti kalau misalnya itu tuh harus bisa, nggak bisa gitu misalnya. Kalau ada yang syukur-syukur ada yang bisa gantiin. Tapi kan yang punya acara kadang-kadang menentukan siapa yang bisa mau menggantikan atau nggak mau digantiin sama sekali. Ya udah, tapi anak-anak tuh ya gitulah. Kalau ditanya justru malah bukan, kalau tenang mungkin alhamdulillah tahap demi tahap anak-anak udah besar. Aku dulu tuh nggak bisa ninggalin rumah 3 hari. Keluar negeri kamu bayangin pergi ke New York 3 hari gitu, bisa kamu bisa bayangin ya, sengkleh gitu. Karena kepala aku nggak pernah berhenti mikirin anak-anak. Iya. Jadi terlalu kemelekatan gitu kayak gitu. Tapi pas kulihat kok udah gede, mereka melebihi dari yang aku pikir apa segala macam. Aku baru kalau ditanya mulai agak tenang tuh baru-baru aja. Ada gak sih Bun tipsnya buat gimana bisa menjadi ibu yang bisa bikin anak-anaknya sampai kayak begini? Kan orang pasti pengen tahu tips parentingnya dari Bunda Yuni Syara. Oh gini, kalau kita tuh dulu mama kan keras banget ya. Mama tuh keras banget. Aku bilang kalau Tuhan bawahnya mama tuh keras banget gitu ya, keras banget sedemikian karena gitu ya. Karena dia itu single parent dan didiknya tuh terlalu keras untuk kita gitu. Tapi kita tuh ngerasa ini sekarang. Tapi gak kelihatan ya mama tuh keras ya, karena mamaku stroke. Oke. Kalau enggak yang tapi ada lady-nya masih kelihatan lady gitu. Berantem di jalanan bisa dia yang turun misahin orang. Ya aku dengar juga. Iya kan, itu kayak gitu. Jadi sekeras itu. Tapi aku bilang sama mama, nanti aku kalau punya anak aku pengen berteman, nggak mau galak-galak. Jadi aku sama anak-anak bener-bener dari mereka kecil. Dari kecil selalu mereka boleh punya pendapat sendiri. Kalau melakukan apapun mesti punya alasan. Kalau misalnya enggak dan iya. Aku nggak pernah mengharuskan, tidak pernah aku tenteng-tenteng untuk bawa nyanyi dan lain-lain yang tempatnya nggak nyaman. Mereka pasti lebih nyaman di rumah.
Aku nggak mau kelihatan bahwa Bawa anak, aku tapi kelihatan bukan iya, kelihatan baik-baik aja bahwa aku tuh rukun buat anak-anak karena aku care sama anak-anak, jadi aku bawa kemana-mana. Enggak, aku nggak gitu. Anak-anak pasti lebih nyaman di rumah. Mana betah anak nunggu kita Benar. Jackson terus di Iya. tempat yang itu aja apa segala macam. Mereka nggak akan betah sebenarnya. Iya. Itu egonya kita yang ngomong, lu mesti ikut kita gitu. Iya. Untuk biar bisa ngelihat kita ini gitu. Enggak, anakku nggak usah jadi penyanyi. Yang lain aja anak laki kan. Wow, aku baru tahu loh ini loh. Iya, aku gak pernah bawa anak-anakku. Anak-anakku gak pernah nonton aku nyanyi kecuali Java Jazz. Karena dia suka jazz, Java Jazz, aku Dia mau 20-20 dia nonton itu. Paling depan dia nonton. Dan dia seneng kalau aku nyanyi jazz. Sampai ngobrol sama anaknya tuh aku kamu ya. Saya kamu. Saya dan kamu ya. Itu pertama kali ngajarinnya gimana Selo. kan? Enggak. Selo ya? Dari kecil Dari udah pakai, kecil. Gimana tuh saya kamu ngomongnya? karena lebih nggak ngerti ya dia pakai bahasa baku. Aku kaget loh pertama kali dengar. Waduh, saya manggilnya saya dan kamu. Saya kamu. Aku nggak pernah pakai bahasa anak dari kecil. Jadi misalnya lutunya gitu enggak. Kamu lucu, kamu lucu gitu, baik gitu. Kan ada kan gitu, lutuna anak lucu. Enggak, aku nggak pernah pakai bahasa kayak gitu-gitu. Oh, Bunda Jadi jadi orangnya lebih tegas ya. Iya, aku sebenarnya lebih memudahkan dia juga untuk misalnya Berbicara merubah juga kan. lutunya jadi lucunya gitu. Itu kan Iya kadang-kadang cuma kayak ekspresi dari Ekspresi terus nggak ditakut-takutin harus ada ini itu enggak kan suka gitu harus ada pulsi apa sekarang kan dulu kita suka ditakut-takut gitu nggak ada anak-anak kayak gitu. Jadi anak-anak gak pernah ditakut-takuti, diperlakukan sebagai teman. Enggak, ya diperlakukan sebagai teman, ngobrol juga gitu. Jadi terus kita itu pada saat anak-anak misalnya beranjak dewasa, tumbuh remaja, kita itu gini nih. Saya tahu apa yang kamu buat gitu. Jadinya bunda gitu. Ada hal kan yang cowok yang gak sampein gitu. Duh, kamu jangan gini atau apa gitu. Ya udah kayak gitu. Anak-anak kayak misalnya belajar depan bunda aja ngerokoknya. Bunda aku siapin rokoknya. Jadi belakang gitu ya. Jadi dia netes-netes dulu dari mulai netes-netes, nggak apa-apa nak. Mau minum apa? Mau minum bir, belajar minum waktu itu gitu. Tapi ini parenting yang beda loh. Maksudnya kadang-kadang kan anak jadi ketakutan sama orang tua untuk mengungkapkan apapun kejadian dalam hidupnya karena kok pasti dimarahin. Jadi ini ya, setiap rumah tangga itu kan beda ya. Jadi kadang-kadang mungkin kalau orang dengar gitu amat sih anaknya diajarin, nggak ngajarin. Bukan ngajarin. Iya. Yang rata-rata anak-anak itu biasanya malah ngelakuin diem-diem gitu ya kan. Betul. Akhirnya ya kita buat aja kayak gitu, kita belajar aja depan pengen apa, belajar minum bir. Ya udah minum bir. Rokoknya nak sekalian gitu, aku pikir gitu. Belajar rokok daripada diem-diem dilakuin di belakang kita gitu loh. Wow. Itu sih kayak anak-anak. Terus apa lagi ya si Kevin Celo itu terus akhirnya kayaknya Tapi mereka jadi ada rem ya. Kalau dengan seterbuka itu dari orang tua ke anak, dia ngomong apa aja lu. Iya kan, jadi kebuka. Tapi walaupun aku kadang kan kita ada gitu ya kan kalau dia lagi cerita. Tapi semua buat aku, kebetulan nih aku semua hal di muka bumi ini kadang-kadang itu wajar dan ada terjadi gitu. Memungkinkan terjadi. Aku percaya sama waktu kedua gitu. Kalau memang gini, wayai gini gitu. Waktunya gini. Waktunya gini gitu. Kamu pernah marah gak sih Bun? Pernah lah. Bisa marah? Bisa, artinya gini nih. Marahku itu mendingan aku masih ngomong daripada gak ngomong sama sekali. Tapi yang kayak misalnya pokoknya mesti ada alasan gini. Ya aku yang penting itu kerjaannya beres kayak orang rumah ya. Si Sarah ikut aku tuh 26 tahun ya kan, misalnya kayak gitu. Kalau ditanya aku hampir nggak pernah nanya, Roh masakin enggak? Apa yang disiapin dia ya udah aku makan. Jadi aku juga gak ngerti sebenarnya aku tuh suka apa enggak makanan ini, apa yang di rumah ditaruh dibuat dimasak aku makan gitu loh. Jadi terus kalau misalnya ada mbak yang baru terus tahu mecahin apa gitu, pecah, waduh Bun gini nanti gajian gini, nggak usah emang waktunya pecah kali. Jangan kayak gitu.
Ya tapi tetap dikasih tahu. Ya tetap dikasih tahu. Sama ini juga kan ada waktunya juga nggak? Atau entah gompel, entah pecah, udah nggak bisa kita pakai gitu. Iya, harus diganti gitu. Harus diganti. Kalau misalnya mungkin kita seberdamai itu dengan banyak hal, apalagi sama barang, apalagi sama manusia yang lain gitu. Aku rasa agak kurang-kurang kita nyalain orang, agak kurang-kurang ngapain gitu. Tapi ini terjadi belakangan apa dari Enggak, muda? dari dulu. Dari dulu. Dari dulu aku gitu. Lebih gimana ya? Tapi kalau kamu lihat apa? Karena mungkin aku anak nomor 1 dan kita Yang adik kita gitu ya. produk divorce ya. Kita produk divorce. Iya. Dan aku dari dulu tuh selalu berpikir yang punya masalah tuh mama papa. Kita nggak ada urusan. Jadi nggak usah bilang kita tuh anak-anak yang broken home. Kalau kita mikir broken home tuh Sekarang anak-anak sekarang gitu kan kena mental health. iya, kalau misalnya kita mikir gitu, sementara kita nggak tahu umur kita sepanjang apa gitu. Kalau panjang terus kita kita bikin diri kita kacau apa segala macam, rugi banget kan? Iya. Iya nggak sih? Iya. Dari dulu udah ya udah kita nyari uangnya buat mama, uangnya buat mama gitu. Bun, udah sendiri sekian lama, anak-anak atau dari kamu sendiri gitu, ada gak sih kepengen nikah lagi atau kamu udah terlalu nyaman sendiri? Aku lihat kayaknya setiap orang tuh sih ngomong gitu, pasti kamu gini, apaan lu pastiin gue aja. Gak ada. Iya karena kan aku lihat kamu kayak udah Santai nyaman banget sendiri, kan? santai gitu. Takut kelamaan begini jadi nggak kepengen punya pasangan Ini udah lagi. 15 tahun loh, janda loh. Tapi abis janda kan pasti teman dekat ada dong sebelumnya. Itu udah lama banget udah. Nah makanya udah belakangan ini nggak ada gitu, nggak masalah. Nggak masalah sama sekali. Apa udah lebih menikmati Yang nggak masalah itu kalau kita nggak ada kerjaan. Gak makan gitu. Tapi maksudnya kan kadang-kadang kita butuh temen buat ngobrol. Iya. Atau di rumah. Apa emang Bunda nih kelihatannya tipe orang yang kayak ya udah sendiri di rumah juga nyaman gitu. Aku sangat nyaman di rumah dan aku orang pomah banget, orang yang rumahan banget, yang seneng di rumah gitu. Aku bisa mengerjakan banyak hal di rumah itu. Dan aku mulai itu dari pagi banget. Apa nih misalnya aktivitas bangun pagi ngapain? Misalnya kalau aku misalnya habis tahajud, misalnya aku bisa tidur dulu sebentar, tapi habis subuh aku udah bangun sampai malam mau tidur tuh baru tidur. Jadi kegiatanku itu begitu. Tidur berapa jam? Ada aja yang dikerjain. Tapi sekarang aku tidurnya udah mulai oke nih. Tidurnya udah mulai oke, artinya udah mulai di bawah jam 12 tuh aku udah mulai bisa tidur nih sekarang. Kalau dulu berarti ada ketenangan kan maksudnya. Iya. Kalau dulu kan waduh bisa jam 1, jam 2 bisa kayak gitu. Tidurku bisa cuma 3 jam, 4 jam gitu. Sekarang itu udah mulai alhamdulillah. Mungkin karena anak beranjak besar, terus aku enak ngobrolnya, terus aku sudah mulai mikirin pagi aku besok olahraga jam 6 aku udah mesti sampai Bulungan, aku tidurnya mesti jam segini gitu, semua aku atur sendiri. Nah merdekanya orang yang sendiri kayak perempuan aku sendiri gitu kan, nggak ada pamitan, nggak ada ini, kita atur sendiri kita atur sendiri. Nyiapin serumah juga gitu, tapi maksudnya nggak ada yang maksudnya kita dipamitin, nggak ada yang aku jaga misalnya gini misalnya kalau kita berpartner kan banyak yang kita jaga untuk dan kayak gitu. Nah kalau misalnya ini ya ini sendiri aja, nanti sendiri terima job udah, nggak nanya udah terima job udah. Tapi ada nggak saat lagi sendiri gitu kepikiran kayak kok aku sendiri ya gitu, aku kayaknya pengen loh punya pasangan gitu? Nggak ada? Pasti pernah dong ada momen-momen itu. Pernah pengen punya temen tua ya. Ya itu. Pengen punya temen tua gitu. Tapi kok lihat-lihat maksudnya kok nggak ada yang meyakinkan semua. Yang deketin banyak, yang deketin kan pasti dipikir banyak kan gitu. Nggak ada. Nggak mungkin. Beneran. Nggak ada yang deketin seorang Yuni Syara. Iya. Ya aku nggak tahu ya. Nggak berani berarti. Ya aku nggak tahu ya. Maksudnya karena aku kan saklek juga gitu. Kalau misalnya mau ngapain gitu, ngobrol apa? Coba. Lucu juga ya. Kayak aku nggak bisa hidup kalau nggak ada pasangan, nggak ada teman cerita. Aku nggak. Maksudnya makanya karena aku mikir sendiri, kadang-kadang juga
misalnya kalau aku tuh kalau sakit juga nggak bilang-bilang. Misalnya aku diopname gitu ya, misalnya, aku juga nggak ngomong kadang-kadang ke mama, ke Yanti apa segala macam. Kamu gak mau bikin orang rungsing ya? Iya, ntar aja kalau aku sehat udah. Biar aja aku sendiri gitu. Dari anak-anak Dulu apalagi dia nggak tahu ibunya diopname. ada nggak mereka omongan kayak bunda nikah lagi dong biar ada temennya? Nggak pernah. Kayak juga. Enggak, karena dia lihat dia tidak Bisa jadi anak ini setipu sama mamanya nih. Enggak, anak-anak nggak pernah ngerasa bapak ibunya divorce. Jadi lucu gini ya, Iya, Bunda. Kak. Kita itu teman-teman kita itu bilang tuh papa sama Bunda tuh unik orangnya. Karena apa? Karena nyokap bokap lo ini ya asik-asik aja gitu. Maksudnya mereka berkelimpahan kasih sayang kan dari kita. Iya, walaupun udah pisah ya. Walaupun udah pisah, terus udah gitu berkelimpahan. Maksudnya apa yang diomongin papanya, apa yang aku omongin hampir sama semuanya. Terus mereka selalu kumpul sama kakak-kakaknya. Gimana rasanya bisa berdamai dengan masa lalu, Bun? Pasti orang-orang yang nonton ini banyak yang gak bisa. Kadang-kadang udah pisah. Kan padahal demi anak harus memperjuangkan kan untuk bisa kelihatan kayak kamu dengan mantan suami gitu. Gimana sih bisa caranya untuk bisa berdamai dengan masa lalu dan ya jadi bikin anak-anak tuh nyaman gitu. Sebenarnya kalau kita mikir pertama kita udah nggak bersama lagi. Pertama nggak ada perceraian baik-baik. Semua perceraian Semua pasti tidak baik-baik dulu, akhirnya menjadi baik-baik. Iya. Terus kemudian kita tahu bahwa kita itu manusia yang gak lebih baik, belum tentu lebih baik dari orang lain. Suatu saat mantan kita juga punya pasangan, entah itu pacar, tak apa segala macam. Kalau seandainya iya, aku pasti akan nitip. Dan anakku pasti gue kasih tahu, kamu harus hargai pasangan papamu, gitu. Terus tapi nggak semua orang kan bisa legowo begitu. Masalahnya ada yang menikah dong. Belum tentu pasangan yang misalnya udah divorce punya pasangan yang bisa menerima itu gitu. Aku kan sendiri. Jadi mungkin ya nggak menjadi terlalu beban gitu loh. Iya, betul. Dan aku orangnya asikan banget. Gak ada hati yang harus dijaga juga. Nggak, dan aku orangnya nggak misalnya pun itu aku asikan banget gitu maksudnya sama ini istilahnya dulu misalnya pasanganku itu mau punya pacar, aku asikan kalau udah ya udah gitu. Kalau udah ya udah gitu. Nah, nggak semua pasangan yang udah divorce itu pasangannya misalnya berkenan. Iya. Pastilah ada jealousnya, pasti ada itu atau kemungkinan banyaklah kita nggak ngerti lah apalah gitu loh. Ya berarti ini nggak bisa terjadi ke semua orang juga karena kadang-kadang kan kita juga jaga kasus. perasaan. Aduh belum tentu ini apa namanya asumsi sendiri kadang belum tentu. Padahal kalau diomongin juga mungkin aja oke aja asumsi sendiri mungkin. Aduh nanti nggak enak lagi ini itu. Sementara anak-anak itu kadang-kadang kan kita mikir kita jaga anak-anak, sementara anak kita santai banget, udah banyak banget bapak ibu yang divorce rata-rata kayaknya hampir semuanya yang bokap nyokap gue udah cerai gitu, udah ganti lagi gitu jadi udah lebih santai. Udah lebih santai anak-anak sekarang. Berarti sekarang kesibukannya tuh ada satu fakta sebenarnya yang nggak pernah orang tahu loh. Papaku almarhum itu fans beratnya Yuni Syara. Beneran loh. Pokoknya artis satu-satunya dua artis yang dia kenal, Yuni Syara sama Vina Panduwinata. Job kita juga tuker-tukeran berdua itu. Aku mau tanya, sekarang kan kesibukannya selain menyanyi adalah punya sekolah ya. Apa dasarnya yang membuat Bunda pengen punya itu? Apa keinginan dari lama atau tiba-tiba? Ini kursinya katuan ini orang kecil. Berarti 38 guys. Jadi kena angin aja dari tadi nih dia udah udah naik 41 malahan. Enggak. Seharusnya lo sekolah. Seharusnya 41. Serius. Seharusnya 37. Asli namanya 37. Orang aku tuh kalau di itu seanak-anak umur 11-12 tahun. Ini 8 tahun loh. Apa gimana tadi? Iya.
mendasari sekolah. Ya, sekolah. Dunia edukasi pendidikan yang nggak pernah aku pikirin sama sekali. Ya. Itu cuman gara-gara lagi main ke Batu ngajarin anak-anak napak tilas lah ceritanya, bahwa ibunya tuh dari Batu, ini di sini gitu. Nanti pas pamitan mau balik ke Jakarta, kita tuh punya guru kesayangan kita lah, karena kita dulu tuh sering main di situ. Nah, putranya itu anaknya itu namanya Bu Anggun, dia punya sekolah. Kita pamitan ke situ. Sekolah itu terus dia ngomong di sekolah sih itu ini plafonnya udah mau jatuh. Terus aku bilang, "Iki ke sekolahnya tak bubar ini." Mbak coba Eman nih loh, Eman sekolahnya. Jodoh. Eman sekolahnya. Udah cari aja kontrakan. Carilah kontrakan. Kita cari dapat kontrakan, udah dapat dulu. Terus udah gitu aku bawa tukang dari Jakarta berapa orang untuk ngecat dan lain-lain segala macem. Udah mereka ngontrak, kita ngontrak bertahun-tahun di situ. Bertahun-tahun, mampunya segitu. Ya kan, muridnya tambah banyak. Ini kemarin aku upacara 17-an itu cuma TKB 220 orang. Tahun ajaran baru udah full. Alhamdulillah. Tapi itu yang dasarnya itu memang benar-benar pure, emang yawayai itu aja. Aku kalau ditanya apa yang dasarnya, nggak ada. Iya. Jodoh. Orang tua itu tahu ada, tahu sekolah itu terjadi gitu terus. Ya udah, yang lucu itu kan aku menerapkan sekolah ini adalah bermain dan belajar. Anak-anak nggak boleh dipaksain. Jadi anak-anak harus fun sekolah segitu. Mau masuk boleh, nggak masuk juga nggak apa-apa. Kita fun banget. Yang ada nggak mau keluar dari sekolah. Pengen mau masuk terus ngebond sekolah, apa segala macam. Ya itu salah satu menyenangkan. Yang satu lagi komunitas guru yang hampir nggak pernah ngomong jelek. Itu sangat menyenangkan banget. Dan sekarang sekolahnya udah gak ada gak ada ngomong gak boleh gitu gak. Oh jadi ini sekolah beda ini ya, beda kurikulum ya dari sekolah lain. Maksudnya enggak, kayak sama itu kan PAUD ya, tapi kita menerapkannya adalah anak-anak tuh gimana caranya supaya ini punya PAUD ya. PAUD. Jadi itu syarat untuk masuk SD itu PAUD. PAUD itu playgroup TKA TKB. Oh hati loh, kita tuh terbentuk dari iya, PAUD jadi loh. Ya PAUD itu satu lagi aku punya daycare. Sekarang udah diutamakan. Pas kemarin tuh guruku ada 30 sarjana PAUD ada di situ ngajar di sekolah. Jadi anak tambah banyak, alhamdulillah. Terus guru-gurunya juga punya keluasan hati karena ngajar anak-anak segitu kan sulit banget ya. Kayaknya marahin anak orang kan gimana ya, lebih sulit dibandingkan ini. Anaknya sendiri mungkin kurang diajar sama dia, tapi waktunya banyak ngurusin anaknya orang gitu. Aku lihat sih nggak ngerti prospek ke depan gimana, aku bikin aja lah, nggak ada tujuan yang gimana-gimana, yang penting kita itu ada manfaatnya buat orang. Hidupku itulah kayaknya itu. Tapi sekarang kan udah punya sendiri dan udah alhamdulillah udah bagus kan. Iya, jadi waktu itu pas pandemi aku lagi mau bangun itu, mau baru bangun pandemi. Aduh, pandemi. Untung restrukturisasi ya kan, kita dikurangin. Kita cuma bayar bunga sedikit gitu. Kita kan KPR, udah bayar bunga sedikit gitu. Tapi bangunan itu tidak boleh dihentikan karena pas COVID aja, karena takut. Tapi selanjutnya berjalan. Jadi waktu dulu kita ngontrak selalu pinjem lapangan upacara itu. Jadi setiap 17-an kan pulang. Pinjem di Pemkot. Setiap kata-kata itu amanat inspektur upacara. Itu selalu semoga tahun depan kita upacara di sekolah sendiri. Itu setiap tahun sampai 11 tahun gitu loh. Sampai 11 tahun tuh Doanya doa sama-sama, kata-kata yang sama itu begitu gitu. Sampai akhirnya itu kita kemarin sudah 2 tahun kita upacara di sekolah sendiri. Masya Allah, keren. Alhamdulillah. Tapi kalau ke Malang aku mampir ya. Kamu harus mampir ke situ. Aku pengen banget dari dulu, tapi bukan punya sekolah. Aku tuh pengen punya tempat buat orang-orang yang anak-anak. Aku kan suka dengar kayak sekarang lagi nolongin anak yang kena pelecehan seksual.
seksual di bawah umur, Oh, iya. apa tempat penampungan anak-anak yang terlantar. Oh Pengen lucu, lah. aku sempat jadi pembina anak-anak jalanan. Nah. Jadi ngurusin anak-anak jalanan Nah. gitu. Itu aku buat. Jadi memang kegiatanku mungkin lebih banyak ke sosial. Jadi kalau misalnya orang-orang nanya, kok nggak ke politik gitu? Mas sampai sekarang memang nggak ke situ gitu. Lebih banyak memang geraknya di situ. Apa namanya, grassrootsnya di situ. Terus udah gitu undergroundnya di situ gitu. Jadi banyak sih. Semoga aku bisa punya kayak kamu juga ya Bun. Iya, asal Tempatnya kan, kan dari mimpi kan. Dari mimpi ada jodohnya. sebenarnya kan kita nggak usah nunggu tempat. Orang aku aja tuh ngontrak jadi terus menjadi itu. Kalau kita nunggu tempat tidak terjadi. Gak jadi-jadi. Lama-lama. Bener. Aku ada lahannya aja udah 3 tahun gak jadi-jadi. Sebenarnya kan itu kan nggak jadi kan tempat. Tapi kalau misalnya kamu datangin aja dengan rajin kamu datang, misalnya terus apalah sering ada ngobrol, karena mereka butuh sharing kan, butuh dekapan, Betul. butuh ini, butuh cuman diyakinin, dikuatin bahwa gue ada yang jagain. Iya. Gitu. Iya. Karena gawat banget loh di sini nih. Oh iya, Indonesia lagi gawat. Gawat krisis itu moral. Tapi Bun gak pengen berpolitik. Pasti yang nawarin banyak kan. Oh iya, udah dari 4 periode yang lalu sudah iya gitu. Gak kepengen. Sampai sekarang sih enggak. Gak minat ya. Anak-anak Apa juga. alasannya apa? Kamu kan orangnya cara bicaranya, kamu juga orangnya kayaknya terstruktur gitu orangnya tuh, kayak cocok Kayak gitu juga. untuk terjun ke politik. Mungkin iya ya, maksudnya banyak banget sih senior sih ngomong gitu. Yuni harus gini, kamu harus, Yuni harus. Siapa yang harusin Bu? Siapa yang harusin Pak? Gitu. Gak ada kan aku bilang gitu. Terus anak-anakku kayaknya gak terlalu suka juga aku ada di situ. Terus udah gitu aku bukan orang yang kuat juga gitu karena terima black campaign gitu. Mungkin aku udah gak kuat lagi kayak gitu. No, I see. Karena anakku yang dengerin, aku nggak mau nyusahin mereka gitu. Sebenarnya itu lebih menjaga, banyak menjaga. Kalau aku sendiri mungkin terjar, misalnya anak-anakku udah kerja apa segala macam. Mungkin kalaupun mungkin ya, itu mungkin aja. Tapi kalau masih anak-anak masih berhubungan dengan temannya, masih ada rule aturan-aturan yang dipakai dan lain-lain, itu kayaknya aku belum. Ya aku lebih menjaga perasaan anak. Kamu semakin umur itu kayak lebih rentan kalau diomong kayak netizen ngomong apa atau orang bully apa tuh lebih berasa nggak? Semakin kita umur tuh kayak semakin lebih kayak baper nggak? Sebenarnya kayak misalnya dulu itu kan kita diangkat, dibanting, angkat, banting, udah kayak gitu ya. Tapi kalau yang sekarang ini gini, kalau fitnah itu kok kayak rasanya ini ya, rasanya kok nyes gitu ya. Tapi aku nggak berbuat yang lebih gitu, karena pertama aku nggak bisa ngontrol orang. Yang kedua, orang nggak semua suka sama aku. Betul. Sebanyak itu yang suka, sebanyak itu juga yang nggak suka sama kita. Benar. Terus kalau aku pokoknya gini deh, kayaknya kamu juga hampir nggak pernah lihat aku klarifikasi kan, atau bikin orang misalnya gini, ya wes gitu aja, nggak bikin lebih gitu, nggak bikin ngerepotin aku. Toh orang kadang-kadang itu jawab gini, jawab terus ditaruh, belum tentu dia itu concern sama kita. Benar. Gitu jawab aja terus semau ditaruh lagi. aja udah. Terus kita harus berpikir mulai kalau kita diomongin dia one step di belakang kita udah. Ngapain kalau nggak dia sibuk cari ngomongin kita? Iya kan? Iya. Mm-hmm. Apa harapan seorang Yuni Syara yang belum tercapai? Apa ya? Pengen sih kalau bisa panjang umur, bisa lihat anak-anakku Itu pasti udah. juga bisa pasti ya. Nggak, maksudnya itu udah pasti harapan setiap orang, setiap ibu. Iya. Ya kan aku tapi juga harapan aku bisa nengokin anakku bergantian nanti dalam keadaan yang sukses gitu. Oh iya. Aku selalu gitu ngebayangin, nggak tahu itu manifestasi aku atau enggak gitu. Terus aku terbang, terus aku lihat yang abangnya terbang lagi, aku lihat adiknya gitu. Tapi aku sering lihat mereka udah pakai jas gitu, udah itu gitu. Ya nggak tahu lah, tapi semuanya simple lah pokoknya. Semuanya simple, semuanya anak, semuanya terus tuh rumah, yang lain-lain tuh aku kerja gitu loh.
nggak banyak gitu. Terus aku nggak banyak pengennya gitu. Yang penting aku bisa ngopi, aku bisa makan. Jadi kalau kesukaanku itu jangan dilarang-larang gitu loh. Kalau nggak banyak maunya. Ya, dan ya ini benar lebih enak udah hidup sendiri kayaknya. Lebih enak udah nyaman hidup sendiri kalau Nggak kayak ngerti juga ya, nggak ngerti juga maksudnya nggak ngerti juga atau mungkin belum cocok, belum nemu orang itu kalau diajak ngobrol nyambung apa enggak gitu. Boleh nanya nggak? Boleh dong. Sekarang siapa orang yang kan pasti ada saat di mana Bunda pengen ngobrol, pengen cerita. Siapa orang yang sekarang paling terdekat yang paling biasa diajak curhat, diajak ngobrol? Hampir nggak ada tuh curhatan. Oh kayak aku ya, pernah curhat gitu orangnya ya. Dia ngomong sama Gusti Allah, dia yang bikin masalah, dia bikin gitu, dia yang nyelesain apa, dia yang mengurai semua jalannya. Tahu-tahu kita nemu sendiri. Oh, bukan tipe orang yang gampang sama temen atau sama. Jadi kalau misalnya dia ngomong gini nih, misalnya, terutama keluarga, misalnya hal yang keluarga. Nah sama keluarga masih ngobrol gini, kita ngegeriungan aja. Misalnya gosip-gosip ringan yang antara kita. Tapi kalau misalnya yang hal-hal yang gimana, enggak tuh, sama sekali enggak tuh. Apalagi kalau misalnya mau zaman keluarga, nggak boleh kan keluarga kita tahu. Iya. Kayak gitu. Bun, terakhir, kalau Kevin sama Selo lagi nonton, apa yang mau disampaikan ke anak-anak? Dia kayaknya nontonnya podcast. Ya nggak apa-apa, mereka harus nonton pokoknya. ini aku tanya ke setiap tamu aku. Nanti aku bilang, Kevin, Selo nonton ya. Ini ada mama lagi ngomong. Bunda kita nonton Windas. Ayo kamu harus nonton podcastnya. Pokoknya nanti aku WA-in. Baru ini loh, aku punya bintang tamu sejujur ini. Makasih loh. Cowok itu bukan, aku juga nontonnya komika. Nanti kan aku akan kirim link ke mereka. Aku nonton ya, Bunda ngomong ini loh buat kalian. Dan ini akan menjadi akan ditonton mereka seumur hidup kan, gitu. Nanti kalau mereka udah tua juga masih bisa nonton. Terus mereka ngomong gini, Bunda kayak gitu emang selalu ngomongnya. Mungkin saat ini mereka akan bilang kayak gitu, tapi mungkin 5-6 tahun ke depan nanti atau saat sampai mereka udah menikah, atau saat aku aku nggak ada, atau misalnya ngomongnya jangan kayak begitu. misalnya kan kita nggak tahu, ada yang nggak tahu bahwa aku itu sayang sekali sama mereka. Nah itu maksud aku loh. Banyak hal yang aku jaga untuk mereka. Misalnya hal kecil aja, misalnya untuk Selo lagi. Yang ngomong dulu dong kesini. Ini Kevin, ini kan gitu. ini ngobrol sama kamu dulu lagi baru gue. Jadi misalnya dia harus bimbel, aku harus nggak terima job berapa banyak ya, berapa lama untuk nemenin anakku bimbel. Ya misalnya, aku karena ini mau ada tes, aku harus gak terima job selama berapa hari untuk nemenin anakku gitu loh. Maksudnya aku harus support dia gitu. Pekerjaan itu iya ada, tapi hal-hal yang kayak gitu itu karena nggak mengulang gitu loh. Jadi kadang-kadang itu aku tuh kalau misalnya lihat gitu, aduh itu nggak keulang, lu mesti sama anak lu deket gitu, mesti kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang aku lakukan sedemikian itu gitu. Jadi kayak pernah kemarin aku ngomong, Sel, kamu ini yang jelas waktunya biar Bunda tahu nih stok nggak kerjanya sampai kapan, ini kapan, jauh-jauh hari ini tolong gitu kan. Kita bayangin aku kapan tuh sakit masih sakit, dia tahu graduation, dia nggak nyangka tuh aku datang, Bunda kan kamu sakit gitu, tapi dia senang gitu kayak gitu. Jadi banyak hal. Jadi mungkin buat anak-anakku, abang Kevin dan Selo yang lihat tante Bunda wawancara sama tante Ashanti, apa sih gue? Kamu wawancara sama tante Ashanti pasti gitu. Kamu wawancara sama tante ngobrol apaan gitu? Nanti kamu akan dikirimin link, tapi akan dikirim link katanya itu kan. Walaupun nanti kamu nontonnya saat kamu udah menikah, bisa aja loh, ya kan, kita nggak pernah tahu. Harus disampaikan. Yang jelas apa ya? Apa sayangnya Bunda, cintanya Bunda, Bunda curahkan lewat doa.
Jadi kalau kalian bisa tumbuh sampai sekarang ini, Bunda selalu doakan kamu jadi anak-anak yang punya budi pekerti yang baik, berhasil dalam pendidikan, pergaulan, karir, rumah tangga, dan kalian selalu beruntung gitu. Mudah-mudahan Tuhan selalu menjaga langkah-langkah kalian. Pokoknya I love you full, full banget. Aku aja sedih. Cuman ya karena memang langkahnya mereka emang karena doa kita, nggak selalu sama mereka. Dong, Udah keluar air mata loh. I'm okay. Air mataku nggak di sini. Gimana Bu air mata? Di mana Bu? Air matanya nggak di sini terus di mana? Kan anakku bilang becek Bun bisa Iya bisa jadi. Bunda makasih ya. Sama-sama. Udah datang ke podcast aku. Susah banget loh sukses mudah-mudi. loh ya kamu. Maksudnya banyak ini kamu kayak kuliah hidup kan di sini. Iya, aku belajar banyak dari podcast. Kuliah Apalagi hidup melihat di sini. orang-orang kayak Bunda Yuni yang maksudnya orang-orang positif ya yang aku lihat benar-benar ya menjadi pelajaran aja buat aku. Aku kan manusia yang pasti juga banyak dosa, banyak negatif, banyak ini, banyak itu. Tapi ini aku jadi belajar dengan podcast tuh membuat kita tuh punya empati sama orang. Orang yang paling menyedihkan nggak punya empati. Tuh, Ya kan. susah loh. Punya empati sama orang itu kan Iya. nggak mudah. Karena kita harus mencoba menempatkan diri kita di dia gitu loh. Iya. Kalau kita mencoba menempatkan diri kita di dia, mungkin nggak terlalu gampang nyalahin orang deh kayaknya. Betul. Kecuali aku nyalain tim ini kadang-kadang. Karena aku Karena capek kerjanya setiap sehari berapa kali kamu? 3 kali. 3 kali masih ada yang salah, 2 kali ada yang salah. Karena orang nggak bisa gaji mereka Bun. Bercanda. Makasih ya Bun ya. Sama-sama, sukses. Banyak banget manfaat dari obrolan kita tadi yang bisa kalian tangkap dan mudah-mudahan kalian yang di rumah bisa mengambil yang baik-baiknya dari obrolan kita. Pokoknya sukses, sehat terus. Kamu mesti sehat pokoknya. Sama-sama sekarang mah ngomong aku sama-sama. Iya. Gue udah goyah kena AC goyah dari tadi beratnya se-AC gimana ini. Udah terima kasih ya. Sehat, Aku juga sama-sama. doain sehat terus doanya semua bisa tercapai. Amin. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Dadah Bun.